Baik, sehat semua ya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Saya ingat firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, kelaparan, bahaya, pedang, kesakitan, penderitaan, masalah tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur sore hari ini. Tuhan itu baik. Haleluya. Mari siapkan hati kita, arahkan pikiran dan hati kita pada Tuhan untuk kita menyembah Dia. Tuhan, Engkau baik untuk sore ini Tuhan. Kami tetap bersyukur dalam kondisi keadaan apapun Tuhan, karena Engkau setia sampai saat hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami berikan untuk Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih.
Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tiada janji
percaya, katakan amin. Mari salaman. Firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sore ini, Kau baik, sangat baik. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami alami, baik buruk dalam hidup kami, Tuhan Engkau tetap baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu menyertai kami, memberkati kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Apa yang kami berikan tidak cukup dengan kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harapannya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
terima kasih Tuhan. Hati kami percaya bahwa Tuhan pasti sanggup, bahwa Tuhan pasti mampu untuk mengangkat kehidupan kami, untuk menolong kehidupan kami, untuk mengubah situasi atas hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang perkasa, dan tidak ada Allah seperti Engkau. Sebab itu sore hari ini kami mengagung-agungkan Tuhan, sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur dan pernyataan iman kami kepada Tuhan, bahwa apapun yang kami alami saat ini, Tuhan sanggup untuk mengubahnya. Apapun yang terjadi atas hidup kami saat ini, Tuhan pasti akan tolong kami. Terima kasih untuk hari ini. Berbicaralah buat kami semua, sampaikan pesan-Mu buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita bertemu lagi hari ini dalam ibadah kita di sore ini. Ada beberapa rekan kita yang berhalangan. Kakak saya juga nggak bisa hadir karena ada acara di Pujon. Orang tua saya tadi sudah siap-siap sama dengan ponakan untuk mau berangkat ke sini, tapi nggak bisa tembus karena ada karnaval yang menutup jalan utama di daerah Dampit. Lalu beberapa rekan kita juga lagi ke Jakarta, jadi itu tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Sekalipun hujan, kita menginvestasikan waktu untuk bersama-sama di tempat ini. Saya akan bahas firman Tuhan hari ini dengan judul sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ini sesuatu yang penting karena begini, merupakan satu hal yang akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Kalau kita salah dalam memandang sesuatu, maka itu akan berpengaruh kepada segala hal. Nah, sebelum saya lanjut firman Tuhan, kita lihat video, ada satu video singkat. Ini bicara soal persepsi, bicara soal point of view. Ya, bisa ditampilkan. Kelihatan ya dari sana, nggak silau ya. Kalau silau dikurangin aja lampunya, mungkin minta tolong. Lampunya.
Ya, anjing kecil ini jadi tokoh utama dalam video yang kita lihat tadi. Jadi ada 4 karakter kalau kita perhatikan ya. Ada 4 karakter. Karakter yang pertama itu si Dogi kecil, anjing kecil yang lucu itu. Yang kedua tuannya, yang kita gampangnya aja sebut si nelayan. Lalu karakter yang ketiga adalah pelikan, ibu pelikan. Burung pelikan itu, yang karakter yang keempat adalah anak-anak dari pelikan. Kalau kita perhatikan dalam ketidaktahuan, si nelayan ini marahin anjing kecilnya karena merasa terganggu karena anjingnya ini berisik. Padahal anjingnya gonggong itu karena ada bahaya. Dia ingin menyelamatkan umpan milik tuannya, yaitu cacing gitu. Tuannya nggak melihat bahwa ada burung pelikan yang ambil cacing dari si tuannya itu. Tapi akhirnya dia dimarahin suruh diem. Karena dia gonggong-gonggong, diomelin, dimarahin suruh diem. Sampai ya 2 kali kejadian dan yang terakhir, yang ketiga, barulah si nelayan ini sadar ternyata anjingnya ini gonggong karena ada burung pelikan itu, ya. Lalu dia usir burung pelikannya itu supaya pergi, dan demikian juga buat si anjing ini. Dia pikir ini berhadapan dengan burung pelikan yang rakus, kan dia bisa saja cari ikan di danau itu atau di laut itu. Kenapa harus makan umpan milik tuannya? Ternyata dia baru dibukakan point of view yang benar, cara pandang yang benar. Ternyata itu bukan untuk dirinya. Dia ambil umpan itu untuk anak-anak dari pelikan. Karena anak-anak pelikan ini agak lain memang, agak beda. Biasanya kan suka ikan, tapi dikasih suap ikan, ternyata nggak mau anak-anaknya tadi kan, menolak. Justru dia suka kalau dikasih cacing itu. Barulah dia sadar si anjing kecil, ternyata si pelikan, ibu pelikan itu ambil cacing bukan buat dia, bukan karena dia rakus, tapi karena untuk anak-anaknya yang memang nggak mau makan ikan. Ketika si Dogi ini melihat dengan sudut pandang yang benar, membuat dia justru memberikannya, menyediakan umpan cacing itu untuk diambil dan diberikan kepada anak-anak pelikan itu. Ternyata ada buah manis dari pengorbanan yang dihasilkan melalui cara pandang yang benar, yaitu akhirnya sebagai ungkapan terima kasihnya, burung pelikan, si ibu pelikan ini membawa sejumlah ikan pada si Dogi ini sebagai ucapan syukur, dan karena itulah si nelayannya senang sama dia. Kembali si Doginya jadi sukacita. Ini bicara soal persepsi, bicara soal cara pandang kita melihat situasi, melihat kondisi yang terjadi. Ketika kita salah memandang seperti Pak nelayan tadi, maka responnya juga salah. Responnya adalah marahin anjing kesayangannya. Padahal dia nggak tahu ternyata dia gonggong itu untuk mengusir ibu pelikan yang ambil cacingnya. Ya, semula juga si Dogi kecil ini nggak tahu maksud dari si ibu pelikan kenapa ambil cacing tuannya. Dipikir mungkin semula rakus ini kan masih banyak ikan di situ, kenapa nggak diambil? Justru umpannya ikan pun dimakan. Ternyata ketika dia lihat point of view yang benar, cara pandang yang benar, ketika dia lihat bahwa ternyata anak-anak pelikan itu nggak mau disuapin ikan, dia baru sadar. Akhirnya dia berbuat kebaikan untuk memberikannya cacing itu sebagai makanan untuk anak-anak burung pelikan itu, dan akibatnya dia diberi kebaikan juga. Dia si ibu pelikan membawa ikan. Nah, ada banyak hal terjadi dalam hidup ini
yang kita bisa lihat dari sudut pandang yang benar atau sudut pandang yang salah. Waktu peristiwa terjadi, kita lihat dari sudut pandang yang salah, berpengaruh pada respon yang salah, berpengaruh pada tindakan yang keliru. Tapi ketika kita memandang segala peristiwa dengan sudut pandang yang benar, akan menghasilkan keputusan-keputusan yang benar juga. Nah, Alkitab pernah berkata begini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Sampai di situ dulu. Coba kita renungkan ayat ini. Ini kan pernyataan yang bertolak belakang. Bagi umumnya orang memahami sebuah masalah, sebuah persoalan, atau sebuah pencobaan. Ya, gak adalah orang yang umum, yang waras, menganggap masalah itu sebagai hal yang membahagiakan. Gak ada. Tetapi kenapa ada pernyataan paradoks di sini? Pernyataan yang kontradiktif, yang bertolak belakang. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah. Kata anggaplah itu gini, pikirkan bahwa ya ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, masalah, persoalan di dalamnya, pikirkan itu, pandang itu, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Wah, ini Alkitab nggak salah, Bapak Ibu. Alkitab nggak keliru ketika menulis hal ini. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dengan kata lainnya, pandanglah bahwa pencobaan, persoalan, tantangan, kesulitan hidup itu sebagai sebuah atau suatu kebahagiaan. Bukan tanpa alasan. Alasannya jelas di ayat berikutnya. Dikatakan gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, jadi ternyata begini, masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, pencobaan di dalamnya itu bagian dari alat Tuhan untuk menguji kita, menguji iman kita. Dan dikatakan gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika begini, simpelnya ayat ini, ketika kita memandang masalah dengan cara pandang yang benar, maka masalah itu akan membuat iman kita teguh. Masalah itu akan membuat kita memperoleh buah yang matang supaya kita jadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Karena kita tahu setiap masalah persoalan yang terjadi itu adalah alat Tuhan untuk menguji kualitas iman kita. Ujian pasti akan menghasilkan sebuah kualitas. Ujian apapun, ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester, ujian apapun itu akan menghasilkan sebuah kualitas. Maka hari ini ya kita belajar bersama-sama agar kita memandang segala sesuatu, memandang peristiwa apapun yang terjadi atas hidup kita dengan sudut pandang, dengan point of view yang benar. Karena ya saya tulis di situ, cara kita memandang kehidupan ini membentuk kehidupan kita. Ya. Cara kita memandang kehidupan itu membentuk kehidupan kita. Kalau kita salah dalam memandang peristiwa yang terjadi atas hidup kita, nanti hidup kita akan seperti bagaimana cara kita memandang segala sesuatu itu. Contoh ini, kalau kita pandang persoalan itu sebagai hukuman dari Tuhan, maka akan mempengaruhi kehidupan kita dan bahkan sistem kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita menganggap gini, Tuhan itu Tuhan yang kejam, Tuhan itu Tuhan yang suka menghukum umatnya. Buktinya, saya dihukum Tuhan, saya dapat masalah. Ini adalah bagian dari hukuman Tuhan. Jadi kita menempatkan kita
atau menempatkan posisi kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kalau begitu, di mana kasih Tuhan itu? Di mana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Nah, makanya ini sesuatu yang penting untuk kita sadari, bahwa cara kita memandang kehidupan ini membentuk kehidupan kita. Kalau kita salah dalam memandang segala sesuatu, itu berdampak ke seluruh bagian hidup kita. Nah, saya berikan contoh di dalam Alkitab. Ada satu orang muda, waktu itu usianya masih peralihan dari remaja ke pemuda gitu. Nggak tahu persis usianya, pokoknya peralihan dari remaja ke pemuda, mungkin seperti Michael gitu ya, atau mungkin lebih tua sedikit, namanya Yusuf. Yusuf ini salah satu anak dari Yakub, ya. Dan dia menjadi salah satu anak yang sangat dikasihi sama ayahnya. Tapi satu kali si Yusuf ini bermimpi, ya. Yusuf ini bermimpi bahwa berkas-berkasnya dia itu lebih tinggi dari berkas saudara-saudaranya dan berkas ayahnya. Bahkan ketika diceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, membuat saudara-saudara dari Yusuf ini sakit hati, kesel, jengkel, menganggap gini, kamu mau jadi tuan buat kami semua? Apa mimpimu itu? Padahal ini benar-benar mimpi dari Tuhan. Sampai pada akhirnya saudara-saudara Yusuf ini kesal, membuang Yusuf ini di sumur kering. Lalu gak puas sampai di situ, mereka sepakat, daripada dibuang di sumur kering ini, kita jual aja. Kita jual aja ke orang asing. Nanti kita ngomong sama bapak kita bahwa Yusuf ini diterkam binatang buas. Dia sudah mati. Lalu sedih ayahnya dengar itu. Padahal anaknya nggak mati. Justru yang dikatakan mati yaitu Yusuf ini ada di negeri asing, ada di Mesir, ya, dijual ke Mesir sana. Nah, di Mesir dia itu dipekerjakan tepatnya di rumah Potifar. Potifar ini pegawai kerajaan Firaun. Kita tahu cerita Alkitab ya, di situ dia difitnah sama istrinya Potifar. Karena istri Potifar ini suka sama Yusuf. Yusuf ini perawakannya menarik, dan mungkin Potifar ini sibuk di kerajaan sampai waktu pulangnya itu mungkin jarang. Dan akhirnya ada kesempatan itu istri Potifar hanya berdoa dengan Yusuf. Dirayulah Yusuf. Tapi Yusuf punya prinsip, dia nggak mau. Akhirnya difitnah, singkat cerita dia masuk ke dalam penjara. Setelah beberapa kali melalui peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidupnya, sampailah pada penggenapan janji Tuhan atas hidup Yusuf. Ya, terjadi kelaparan di tanah Mesir, di seluruh wilayah pada waktu itu. Dan sebelum terjadi semuanya itu, Yusuf sudah diangkat menjadi orang kepercayaannya Firaun untuk mengatur semua urusan pangan, logistik di tanah Mesir. Sehingga cerita, orang itu kalau mau beli gandum melalui Yusuf. Orang itu kalau mau barter, ya, tukeran gitu ya, dia punya gandum, mau tukar dengan ladang atau tukar dengan apapun, itu melalui Yusuf. Yusuf diberikan kuasa penuh. Nah, singkat cerita, di Israel juga terjadi kelaparan. Kekurangan bahan makanan, gandum gagal panen. Luar biasa kekeringannya. Lalu kedengeran sama saudara-saudara Yusuf di Israel dan juga Yakub bahwa di tanah Mesir ada gandum yang berlimpah. Maka Yakub mengutus anak-anaknya untuk pergi beli gandum. Di situ ketemulah dengan Yusuf, tapi Yusuf belum menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah saudara mereka. Ya, ini kalau ceritanya Alkitab. Lalu kemudian singkat cerita, Yusuf ini sudah nggak tahan untuk membuka siapa sejatinya dia itu. Yaitu adik mereka, saudara mereka yang dibuang atau dijual ke tanah Mesir itu. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf ini mendengar
bahwa yang ada di depannya dia atau di depan mereka itu adalah Yusuf yang berkuasa di Mesir. Mereka itu ketakutan. Ketakutan bukan main. Apa yang ada di benak saudara-saudara Yusuf? Ini pasti akan balas dendam. Yusuf sudah punya kuasa penuh di Mesir, dia pasti akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjual mereka itu. Tetapi coba kita lihat ayat ini, ya. Kejadian 50 ayat 20. Ini cara pandang yang benar yang dimiliki oleh Yusuf, membuat apa yang dikatakan, membuat apa yang diputuskan itu menjadi benar juga. Dikatakan gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini bicara apa? Point of view, cara pandang dalam melihat segala sesuatu. Kalau cara pandang Yusuf itu salah ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, maka apa akibatnya? Dia menyimpan dendam membara kepada saudara-saudaranya. Mungkin dalam hatinya, awas, nanti kalau saya sudah dewasa, kalau saya sudah punya kuasa, saya akan datangi saudara-saudara saya akan balas itu. Kalau Yusuf punya cara pandang yang salah. Kalau Yusuf punya cara pandang yang salah, ketika dia difitnah oleh istrinya Potifar dan dia harus dipenjara, mungkin Yusuf akan ngomong gini, mana Tuhan yang berjanji dalam mimpi bahwa Tuhan akan mengangkat hidupnya itu? Akhirnya dia nggak mau sembah Tuhan lagi. Kalau dia punya cara pandang yang salah. Tapi saya percaya gini, dari awal, ketika dia mengalami kondisi yang tidak baik, ditambah lagi kondisi yang memprihatinkan, ditambah lagi keadaan yang sulit buat dia tetap memiliki cara pandang yang benar dalam melihat segala peristiwa. Sehingga puncaknya ketika dia ngomong kepada saudara-saudaranya bahwa akulah Yusuf yang kau jual ke Mesir itu. Saudaranya kaget bukan main, dipenuhi dengan ketakutan, dia pasti balas kita. Tapi Yusuf ngomong apa? Dia ngomong gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah, ini poinnya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Gak ada timbul sedikit pun rasa benci kepada saudara-saudaranya. Gak ada timbul sedikit pun rasa dendam yang membara untuk membalaskan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia menenangkan saudara-saudaranya dengan berkata, kalian semua memang merencanakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan, merencanakan semua hal yang baik dengan maksud untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Maksud Tuhan, simpelnya gini, maksud Tuhan mengizinkan kalian untuk menjual aku ke Mesir, lalu kemudian di Mesir mengalami berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Maksud Tuhan itu adalah untuk mempersiapkan aku memelihara kelangsungan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Karena kalau kita lihat Alkitab, setelah peristiwa itu terjadi, Yakub ayahnya dapat kabar bahwa Yusuf masih hidup, bangkit lagi kekuatannya. Akhirnya mau ketemu Yusuf, mereka semua hijrah, pindah dari Israel ke Mesir, dan oleh Firaun ditempatkan di tempat yang khusus namanya tanah Goshen untuk orang-orang Israel, yaitu Yakub dan anak-anaknya menetap di sana. Menetap di sana. Inilah cikal bakal. Kemudian kalau nanti saudara ikuti cerita Alkitab, ya, cikal bakalnya orang Israel beranak pinak dan bertambah banyak di tanah Mesir. Lalu kemudian ketika pergantian kekuasaan dari Firaun yang mengenal Yusuf ke Firaun yang gak kenal Yusuf dan generasinya, namanya sebutannya Firaun semua. Tapi kan Firaunnya beda. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ya namanya Herodes, tapi orangnya bisa beda. Ya, Firaun yang memerintah di zamannya Yusuf dengan Firaun yang menekan keturunan Israel selama 450 tahun.
jadi budak mereka di sana itu berbeda. Ya, sampai berkembang, bertumbuh menjadi bangsa yang besar, dan di kemudian hari Musa diutus Tuhan untuk membawa laskar yang besar itu keluar dari Mesir balik ke Kanaan. Ya. Ini yang menarik. Jadi ketika Yusuf punya cara pandang yang benar, ya, maka dia berespon benar dan bersikap benar dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Coba kalau Yusuf waktu itu cara pandangnya salah. Sejak awal dia dibuang di sumur, dia dijual ke orang asing, lalu kemudian dia difitnah, dipenjara di Mesir, mungkin itu akan meruntuhkan imannya. Dan apa yang dimimpikan dia belasan tahun lalu itu nggak akan terjadi. Tapi karena dia memiliki cara pandang yang benar dalam memandang atau melihat persoalan, itu yang membuat dia akhirnya diangkat oleh Tuhan. Dan mimpinya belasan tahun yang lalu itu terjadi. Ya, terjadi, dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kepercayaannya, dan saudara-saudaranya datang sujud memohon belas kasihan. Awalnya nggak tahu kalau itu Yusuf, lalu kemudian dia tahu bahwa itu Yusuf, dan terjadi kan mimpinya. Dari sini kita juga bisa menarik pelajaran penting gini, Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janjinya. Abraham nunggu 25 tahun, Yusuf menunggu itu lebih dari 15 tahun. Kalau kita belajar Alkitab ya supaya lebih amannya belasan tahun dia nunggu. Waktu yang cukup panjang. Jadi kalau hari ini kita baru menunggu setahun, 2 tahun, tetaplah percaya Tuhan gak pernah lupa. Ya, Tuhan pasti sanggup. Janjinya selalu yang terbaik, dan dia pasti akan genapi dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya. Tadi nyanyi itu kan ya? Percaya. Nah, kita nyanyi lagi. Tuhan pasti sanggup. Ya, Tuhan pasti sanggup. Ini menjadi doa kita sekaligus pernyataan iman kita. Harapnya Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Bagian kita adalah percayalah, dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongkanku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, dia tak tinggalkanmu. Bagian kita adalah percaya Tuhan pasti sanggup. Yusuf ini rasanya gak mungkin. Mana ini janji Tuhan? Dia mimpinya indah, dari Tuhan pula mimpinya. Waktu diceritain, respon saudara-saudaranya dan ayahnya sendiri itu negatif. Bahkan karena dia cerita itu, dia harus dibuang di sumur kering, dia harus dijual ke orang asing, dia harus menetap di negeri asing sendiri, gak ada sanak saudara. Di sana pun dia difitnah, dipenjara. Tapi pada akhirnya setelah belasan tahun, Tuhan betul-betul sanggup menggenapi apa yang dia janjikan. Karena Yusuf tetap percaya. Selain Yusuf tetap percaya, dia memandang setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi atas hidupnya dengan cara pandang yang benar. Sehingga bisa saja dia balas dendam, tapi dia nggak lakukan itu. Bisa saja dia sakit hati, tapi dia nggak lakukan itu. Bisa saja dia hukum saudara-saudaranya, tapi dia nggak lakukan itu. Malah dia berkata, kalian memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan
mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi kesimpulannya begini, sudut pandang yang benar adalah begini. Yang pertama, ya, sudut pandang yang benar, kita menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali. Selanjutnya, Tuhan yang pegang kendali atas segala hal. Ya. Sudut pandang yang benar, kita akan melihat bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala hal. Karena Dia bukan saja mencipta segala sesuatu, tetapi Dia menopang segala sesuatu. Bukan saja Dia menopang segala sesuatu, tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi paling tidak, tolong ingat 3 hal ini. Dia mencipta, Dia menopang, Dia memelihara kita dalam penyediaannya. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Pola ini itu sangat kental di kitab Kejadian. Coba kita lihat ya. Saya percaya kita baca semua Alkitab. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, ya, dia diciptakan setelah semuanya ada atau sebelumnya? Sebelumnya nggak ada apa-apa. Ya, sesudah segala sesuatu itu tersedia. Sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan sudah ciptakan terang, Tuhan sudah ciptakan gelap, Tuhan ciptakan cakrawala, Tuhan ciptakan benda-benda penerang, Tuhan ciptakan pohon-pohonan, Tuhan ciptakan binatang yang merayap di darat, binatang yang ada di udara, terbang, dan segala macam ternak. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Baru setelah semuanya siap, Tuhan menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, Tuhan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28. Ya, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah semuanya itu, berkuasalah. Nah, kata berkuasalah ini artinya Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk mengelola semua yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Sang Penyedia. Tuhan Sang Penyedia. Jadi karena Dia Tuhan Sang Penyedia, Dia pegang kendali semua alam semesta ini. Maka kalau kita mulai khawatir, tolong ingat begini. Kalau langit dan bumi aja Tuhan ciptakan, ya, itu sulit loh. Hukum apapun, disiplin ilmu apapun nggak bisa menciptakan langit dan bumi, benda-benda penerang. Ya, coba kita lihat ke langit, kalau langit cerah, ya, ada banyak bintang kerlap-kerlip di sana. Kita lihat sekitar kita, gitu kan. Dulu ada lagu, bila ku pandang sekelilingku, na 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 na, yang menghijau di sanalah, na na. Saya lupa liriknya, ya. Waktu kita lihat sekeliling kita, ada lembah, ada gunung, ada bukit, ada semua hal. Siapa yang membuat itu? Buatan tangan Tuhan. Ya. Tuhan telah mencipta segala sesuatu. Makanya kita tahu bahwa kendali itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan sehingga alam semesta ini berputar atau berada dalam semua keteraturan dan tatanan yang indah. Kalau Tuhan nggak pegang kendali, mungkin bumi akan tabrakan dengan planet lain, ya. Mungkin bintang-bintang itu berjatuhan, atau mungkin apalagi nggak ada satu tatanan yang baik dalam kehidupan ini. Tapi karena Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, maka Tuhan yang mengatur semuanya jadi indah. Coba bayangkan, detak jantung, denyut nadi, organ-organ tubuh yang masih berfungsi, kita masih bisa bernafas, bergerak. Ini bukan karena semestinya. Saya kalau bangun pagi suka tangan begini karena saya dalam uratnya ada asamnya. Jadi asam urat, ya. Saya suka gini. Sekaligus ketika saya bisa menggerakkan, membuat saya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Masih bisa gerak. Ya. Coba kalau kita bangun pagi tiba-tiba
nggak bisa gerak sama sekali. Hidup sih hidup, tapi nggak bisa bergerak. Itu kan horor banget gitu ya. Itu seperti zombie gitu ya. Kita nggak bisa gerakkan anggota tubuh kita cuma bisa buka mata, nafas. Ya artinya kan kehidupan yang nggak maksimal. Tapi kalau sampai hari ini kita masih menikmati kehidupan yang baik, kita masih berada dalam sebuah tatanan yang baik, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala hal. Ya. Jadi orang yang punya sudut pandang yang benar akan menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala hal, sehingga dia nggak pernah takut menghadapi apapun, nggak pernah khawatir akan apapun juga. Karena kalau Tuhan mencipta segala sesuatu, Tuhan pasti akan menopang semua yang diciptakan, dan bukan hanya menopang, Tuhan yang sama pasti akan memelihara ciptaannya. Nyanyi, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, apa? Bapa di surga memelihara. Saya suka lagu itu karena buat apa kita khawatir kalau ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia pelihara kita karena dia pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, orang yang punya sudut pandang yang benar akan memahami bahwa selalu ada maksud Tuhan dalam setiap perkara, seperti pernyataan Yusuf tadi. Yusuf kan ngomong apa? Kalian ini mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang betul. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maksud Tuhan ya membawa aku dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam masalah demi masalah hingga sampai saat ini untuk memelihara suatu kaum, suatu bangsa yang besar. Ya. Orang yang punya sudut pandang yang benar akan sadar bahwa selalu ada maksud Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan nggak pernah iseng, Tuhan nggak pernah main-main dengan kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Ya, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Yang ketiga, orang yang punya sudut pandang yang benar akan menyadari bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan nggak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan itu nggak pernah merancangkan nanti ditimpa malapetaka, nanti hidup menderita selamanya. Alkitab nggak pernah saya temukan mengatakan seperti itu. Justru dikatakan begini, rancangan Tuhan adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kenapa kok saya mengalami hal-hal yang tidak baik? Itu adalah bagian dari Allah Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya pada akhirnya nanti. Itu garis bawahnya, pada akhirnya nanti. Coba kalau kita mengikuti perjalanan Yusuf, kalau kita nggak punya cara pandang yang benar, kita akan menganggap mana rancangan Tuhan yang baik itu. Kita akan menganggap mana maksud Tuhan dalam perkara ini. Apa maksud Tuhan? Tapi karena dia punya cara pandang yang benar, maka sekalipun dia dijual, dia ditaruh di sumur yang kering, lalu kemudian dia dipenjara, dia difitnah di sana, dia tetap percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Rancangan Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Kita yang terbatas dalam melihat endingnya, ujungnya, ya, dari setiap peristiwa itu. Ya, Tuhan ada di tempat maha tinggi. Contoh gini, kalau saudara ada di lantai 30, ini kalau di Jakarta kan ada gedung-gedung sampai puluhan ya, 30 lebih, 40 gitu ya. Kalau saudara taruhlah ada di lantai 30, maka saudara bisa memantau lalu lintas di sekitar. Oh, itu di jalan utama, di jalan Sudirman macet. Nah, sedangkan yang ada di lantai 5 atau lantai 3 itu nggak bisa lihat dari jangkauan yang
luas. Mungkin dia hanya melihat di depannya. Di depan dia lihat, oh enggak kok enggak macet di depannya. Tapi yang ada di lantai 30 kasih info, kasih tahu, jangan pulang sekarang, macet. Itu di depan sana kelihatan macet. Memang di sini enggak, tapi di sana macet, enggak ada pergerakan di sana. Yang ada di tempat tinggi pasti jangkauannya luas. Yang ada di tempat tinggi pasti tahu jauh ke depan. Yang ada di tempat tinggi itu bisa memandang segala hal yang lebih luas lagi. Kita tahu bahwa Tuhan bersemayam di tempat yang kudus dan di tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan ada di tempat maha tinggi, Dia tahu yang terbaik buat kita, bahkan Dia tahu masa depan kita. Kita dari tempat yang rendah, kita nggak bisa tahu sampai endingnya nanti seperti apa. Yusuf pun nggak tahu. Kalau pada akhirnya dia menjadi kepercayaannya Firaun, dia hanya jalani aja cerita hidupnya. Dia hanya lalui aja cerita dalam hidupnya yang penuh dengan persoalan, ada persoalan lagi, ada tantangan lagi, ada kesulitan lagi. Tapi pada akhirnya apa yang diimpikan belasan tahun yang lalu itu terjadi. Jadi rancangan Tuhan pasti yang terbaik dan yang terakhir. Orang yang punya sudut pandang yang benar akan berkata, Tuhan mengasihi saya. Tuhan itu nggak pernah membuang kita. Jadi kalau hari ini kita punya persoalan, bukan berarti Tuhan nggak sayang kita. Tapi karena Tuhan sayang kita, maka Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal itu untuk mendewasakan kita, untuk menjadi pribadi yang kuat. Jadi hari ini kita belajar hal yang sederhana. Milikilah cara pandang yang benar dalam melihat semua peristiwa yang terjadi di hidup kita. Karena orang yang punya cara pandang yang benar akan mengakui bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Lalu dia menyadari selalu ada maksud Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan gak iseng, Tuhan gak main-main. Pasti ada maksud di balik setiap peristiwa. Sehabis hujan pasti ada pelangi. Maka ada lagunya, seperti pelangi sehabis hujan, begitu gitulah. Ya, seperti pelangi sehabis hujan. Mungkin hujan sesuatu yang gak nyaman buat kita, tapi setelah itu ada pelangi, ya. Itu secara umum ya. Ada pelangi, pasti ada sesuatu yang indah. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik, bahkan Tuhan mengasihi kita. Jadi saya ajak setiap kita yang ada di tempat ini, milikilah cara pandang yang benar dalam melihat semua persoalan, semua masalah, semua penderitaan, semua hal-hal sulit, sehingga menghasilkan respon yang benar, menghasilkan tindakan yang benar, dan menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya tadi kita diajar di ayat pertama tadi ya, Yakobus 1 ayat 2-4, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Orang yang gak punya, sekali lagi, orang yang gak punya cara pandang yang benar akan gagal paham dalam melihat sebuah peristiwa. Akan gampang menyalahkan apapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Contohnya, si tuan yang punya dogi tadi dalam video, sebut saja Pak nelayan tadi, dia sampai suruh, pertama masih halus, suruh diam doginya, karena anjingnya itu ribut. Ya, lalu yang kedua, dia usir, suruh menjauh. Ya, sampai pada kali yang ketiga dia sadar ternyata beberapa kali anjingnya ini gonggong-gonggong karena ada burung pelikan. Ibu pelikan itu mencuri cacing, umpan dari sang tuan itu. Maksud dari anjingnya ini kan baik. Sebagai anjing yang baik, dia menjaga tuannya dan menjaga properti milik tuannya. Tapi karena tuannya ini memandang dengan cara pandang yang salah,
lahirlah keputusan yang salah, lahirlah tindakan yang salah, diusir itu si doginya. Ya, sampai dia memandang dengan sudut pandang yang benar, ternyata karena ada pelikan yang mencuri cacing itu. Segala hal dalam hidup ini, lihatlah dengan sudut pandang yang benar agar menghasilkan respon, keputusan, tindakan yang benar pula. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Waktu kita terima perjamuan kudus, mengingatkan kita akan kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dan berkesudahan di hidup kita. Kita naikkan pujian tadi, refnya aja Tuhan pasti sanggup untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti, nyanyikan dengan iman, sanggup, sebab tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kami terjadi. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kami agar kami melihat semua peristiwa, memandang semua masalah dengan cara pandang yang benar, agar menghasilkan sebuah respon, tindakan yang benar juga. Sehingga itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami belajar seperti Yusuf, sekalipun mengalami berbagai macam hal yang tidak nyaman belasan tahun, dia menderita, tetapi dia memandang semuanya itu sebagai hal yang baik, karena dia tahu Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah di balik setiap hal-hal yang terjadi atas hidupnya. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Dan selalu ada maksud Tuhan dalam setiap perkara di hidup ini. Rancangan-Mu pasti yang terbaik. Dan satu hal yang hari ini kami yakini betul, bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami melalui firman-Mu. Sekarang kuduskan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan roti dan anggur ini, kuduskan kami semuanya. Kami akan terima perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, sambil menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa Dia mengasihi hidup kita, dan itu terbukti kita masih ada sampai hari ini. Kita masih hidup sampai detik ini. Kita masih bernafas sampai hari ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, dan tak berkesudahan. Kau menolong kami, Kau memperhatikan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya selalu ada maksud Tuhan yang terbaik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang masih ada bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Tidak panjang-panjang umurnya. Minggu depan kita beribadah kembali seperti biasa. Akan dilayani kembali oleh Pak Moses. Ya, kita berdoa supaya semakin hari kita semakin dikuatkan. Ya, kita belajar banyak firman, kita belajar kebenaran firman. Nah, itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memuliakan Tuhan, itu semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau jaga pelihara kami Tuhan Yesus. Kau
surga, sore ini kami berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan yang tidak bersama kami sore ini, Tuhan kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan Yesus. Lawat mereka Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan yang sakit itu sembuhkan Tuhan Yesus, yang berkekurangan Engkau berkati Tuhan. Juga umat Tuhan yang di tempat ini Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan dalam segala ya Tuhan, apa yang kami berbuat tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Maksud kami perkataan pikiran, hati, ampuni Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, pujian yang berkenan ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami memahami segala itu akan kami lakukan, usahakan ke tangan Engkau Tuhan. Yang usaha Engkau berkati Tuhan, apapun itu bentuk usahanya Tuhan Yesus, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Demikian juga buat anak-anak Tuhan yang masih belajar, berikan hikmat akan kepandaian Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus nyata Tuhan akan indah pada waktunya. Bapa di surga, kami sore ini mendengarkan bersama firman Tuhan Yesus, tanamkan ya Tuhan materai kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Demikian doa Moses yang menyampaikan Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau berkati keluarga Tuhan. Bapa di surga, sore ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan Yesus. Engkau Maha Pencipta Tuhan Yesus, sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu ya Tuhan bukan kebetulan, tapi itu benar-benar rancangannya daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menerima dan terjadi ya Tuhan di saat kami benar-benar merindukan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa buat negara ini Tuhan Yesus, Indonesia, kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Para pemimpin-pemimpin Engkau pakai ya Tuhan Yesus, yang juga Tuhan buat kota Malang khususnya Tuhan Yesus, yang sebentar mau menghadapi daripada pilkada Tuhan Yesus, kiranya penyertaan Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan daripada Engkau dirikan ya Tuhan, pemimpin ya Tuhan Yesus yang terbaik ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, apabila ada orang-orang yang mengacaukan ya Tuhan, yang tidak bertanggung jawab Tuhan, kami sore ini memanggil nama Engkau, Engkau singkirkan ya Tuhan yang kuasa roh jahat, sehingga Tuhan benar-benar ya Tuhan aman di dalam Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa tuh buat tempat ini Tuhan, lantai satu, lantai dua, lingkungan Tuhan, serahkan ke tangan Tuhan. Dan kami berarti Kau kirimkan ya Tuhan jiwa-jiwa baru tempat ini, bila bersama-sama kami memuji dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, doa sore ini kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menolong dan memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.